Halo kanca-kanca Nenyong, selamat datang di channel YouTubeku. Perkembangan generasi merupakan fenomena yang berlangsung seiring berjalannya waktu. Setiap generasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap masanya. Apa aja sih? Yuk kita lihat. The Builders. The Builders atau generasi pembangun adalah mereka yang lahir sebelum tahun 1946. Generasi ini telah membuktikan ketahanan mereka dalam menghadapi masa-masa sulit, mulai dari membangun kehidupan setelah depresi besar. Mereka mendengarkan kisah-kisah Perang Dunia I dari orang tua mereka hingga menjalani pengalaman langsung Perang Dunia II. Generasi ini telah membangun lingkungan, institusi, dan infrastruktur yang kita miliki, dan terus berkontribusi dengan cara mereka sendiri hingga saat ini. Berbagai nilai dan komitmen menjadi landasan masyarakat kita saat ini. Generasi Baby Boomer. Nama Baby Boomer berasal dari ledakan kelahiran pasca Perang Dunia II, di mana tingkat kelahiran mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini karena banyak pasangan yang menunda pembentukan keluarga selama masa Perang Dunia II. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, mereka mulai membentuk keluarga. Peningkatan populasi ini mengakibatkan lonjakan ekonomi, perumahan, konstruksi, dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan populasi yang hampir 2 kali lipat dibandingkan jumlah awal mereka. Generasi ini mengalami peningkatan akses pendidikan tinggi dan menyaksikan perkembangan teknologi yang signifikan. Banyak yang menjadi bagian dari gerakan mahasiswa pada 1960-an sampai 1970-an. Generasi ini menyaksikan peristiwa-peristiwa sejarah seperti gerakan hak sipil, Perang Vietnam, dan revolusi seksual. Hal inilah yang membentuk pandangan dan sikap mereka terhadap politik, sosial, dan budaya. Mereka menentang keputusan politik, berpartisipasi dalam protes, menyaksikan kebangkitan feminisme, dan mendambakan kesetaraan. Mereka adalah pejuang keadilan sosial pada masanya. Mereka membawa perubahan budaya, sosial, dan perubahan ekonomi yang masif dan terus memberikan dampak bagi masyarakat hingga saat ini. Generasi X. Generasi X dibesarkan oleh generasi Baby Boomers, menjadikan generasi X sebagai the latchkey kids, yaitu anak-anak yang merasa kesepian lantaran ditinggal orang tuanya bekerja. Hal inilah yang menjadikan generasi X menjadi pribadi yang lebih mandiri, fleksibel, realistis, banyak akal, dan pandai beradaptasi. Namun, sisi buruknya adalah generasi X seringkali disebut sebagai individu yang skeptis karena tidak suka terlibat dalam kegiatan yang tidak menguntungkan. Keinginan untuk membahagiakan diri sendiri seringkali membuat generasi X cenderung menunda pernikahan dan memiliki anak. Generasi Y. Generasi Y atau generasi milenial umumnya memiliki ambisi yang kuat untuk menguasai semua bidang. Generasi Y juga dikenal sebagai generasi yang dapat diandalkan dalam pemanfaatan teknologi. Generasi Y lebih mudah meraih kesuksesan di usia muda karena mempunyai rasa percaya diri tinggi dan ambisius, lebih terbuka dalam menghadapi perubahan. Generasi Y atau milenial ini hidup dan tumbuh di zaman serba teknologi. Segala hal nyaris dilakukan secara digital. Namun kekurangannya adalah generasi ini rentan terkena depresi dan stres, juga cenderung sulit bergaul. Generasi Z. Generasi Z tumbuh di era serba digital dengan akses informasi yang sangat cepat. Sehingga generasi ini tumbuh menjadi pribadi dengan karakteristik yang beragam. Secara umum, generasi Z cenderung lebih mudah untuk bersosialisasi dibanding generasi Y. Mudah sekali dalam mempelajari sesuatu karena akses informasi yang terbuka. Lebih menyukai bekerja di lingkungan yang memberikan ruang untuk bertumbuh, lebih kreatif dan penuh tantangan. Generasi Alpha. Generasi Alpha tidak jauh berbeda dengan generasi Z yang sama-sama melek teknologi. Mungkin bedanya generasi Alpha sudah terpapar teknologi digital sejak usia sangat dini.
Kemudahan dalam mengakses informasi dan komunikasi secara global membuat generasi alfa memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menggunakan perangkat digital dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru. Dalam proses pembelajaran juga berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi alfa melibatkan penggunaan teknologi digital termasuk pembelajaran daring, aplikasi pendidikan, dan alat pembelajaran interaktif lainnya. Generasi beta. Diprediksi bahwa generasi beta adalah mereka yang lahir antara tahun 2025 hingga tahun 2039. Generasi beta diperkirakan akan lebih akrab dengan teknologi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menghargai perbedaan, dan siap menghadapi perubahan. Mari belajar bareng Nyong. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ya